Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa tersenduh, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kesatria, pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode 76 menampilkan Potret Kaca-Kaca bagian ke-16 dengan judul Rahasia Paman Sabar. Naskah karya Jagat Hermanto. Dalam episode ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Galang, Haryoko sebagai Sabar, Iwan Dahlan sebagai Satpam Jono, Iren sebagai resepsionis, Anis Sujana sebagai Wulan Sari, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Yodam Hardono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Pada cerita pengalaman unik Galang, telah dikisahkan, Putri dan Christina sebenarnya tidak sengaja meninggalkan Galang untuk menonton film sore itu.
Namun keterlambatan Galang justru membuat problem yang baru, apalagi ditambah dengan tertinggalnya dompet Galang di rumah. Sehingga ia sempat bertemu dengan seorang wadam yang mengajaknya nonton bersama. Namun dengan cara yang halus, Galang menolaknya. Dikatakannya bahwa dirinya sedang menunggu pacarnya. Selain itu, beberapa pelajar berseragam SMA sempat meledek wadam itu. Hingga salah seorang di antaranya sempat dijewer oleh wadam itu. Namun akhirnya, Galanglah yang memberi pengarahan dan pengertian agar murid bernama Yuli dan kawan-kawannya itu tidak mempermainkan wadam tersebut. Galang, biar paman yang menyemir sepatu itu. Saya juga bisa menyemir, Paman. Apalagi kan ada saya, Paman. Masa Paman harus nyemir sendiri? Tidak lucu kan? Bagi paman itu pekerjaan yang baik. Menyemir sepatu miliknya sendiri. Bukankah itu berarti menghargai miliknya sendiri? Wah, Paman ini hebat. Hebat? Hah? Oh tidak, Galang. Seandainya Paman ini seorang raja atau mungkin jadi menteri, apakah Paman juga akan menyemir sepatu Paman sendiri? Juga mencuci pakaian Paman sendiri, menyetrika, dan sebagainya, Paman? Itu kan tidak mungkin, Paman. Apakah kau heran jika itu terjadi? Sekarang saja saya heran, Paman. Bukankah Bule Darti atau Putri bisa mencucikan pakaian Paman dan menyetrikanya? Juga menyemir sepatu ini setiap saat, Paman. Bulekmu dan adikmu Putri memang mengharapkan begitu. Tapi paman yang tidak mau. Masalahnya bukan paman tidak mau menghargai bulekmu. Bukan, Galang. Tapi ya, itu sudah menjadi kebiasaan pamanmu ketika dalam perantauan dulu. Tapi kalau paman lagi sakit atau memang tidak bisa mengerjakannya sendiri, barulah dikerjakan oleh bulekmu atau Putri. Tapi ya selama pamanmu ini masih bisa, ya paman kerjakan sendiri. Nah, mana? Tapi sepatu Paman sudah saya semir dengan mengkilat, Paman. Dengan mengajak bicara, ternyata kau bekerja dengan baik. Kau juga cukup bagus seperti almarhum ayahmu, Galang. Galang, kau sudah sarapan pagi ini? Belum, Paman. Nah, sekarang kita sarapan. Ayo. Baik, Paman. Tapi sebentar dulu, Paman. Saya akan mengeluarkan motor Paman dulu. Nanti sajalah. Biar berangkatnya gampang, Paman. Dia itu selalu bekerja tanpa sia-sia. Bekerja tepat dan tidak ceroboh. Oh, Galang. Galang, Iya, Paman. apakah kau tidak menginginkan pekerja yang tetap? Maksud Paman, apakah kau tidak menginginkan punya pekerjaan yang tetap di suatu kota begitu? Apakah ada kenalan yang akan memberi pekerjaan, Paman? Ya, hanya ada lowongan. Mungkin kau bisa mendaftar. Dan terus terang, Paman tidak mau dan tidak ingin koneksi. Paman ingin kau bisa bekerja melalui tes berdasarkan kemampuan, niat, dan bakat. Tanpa disertai embel-embel main suap. Iya, mungkin itu baru dalam pemikiran saya, Paman. Yang jelas, saat sekarang ini saya masih ingin merantau. Mencari pengalaman sampai di mana saya mendapatkan pengalaman, Paman. Dan bagi saya ingin mendapatkan sesuatu yang berharga dari pengalaman itu. Iya. Pengalaman memang guru yang paling berharga.
falsafah kuno yang kenyataannya memang benar adanya. Bekerja dari satu bidang ke bidang yang lain amatlah baik. Semua hanyalah untuk bekal di masa mendatang, di mana kelak kau akan berkeluarga, memberi pengertian kepada sahabat, kawan-kawan, tetangga, dan teman sekerjanya nanti. Iya, doa restu paman sajalah yang saya harapkan. Semoga saya tetap sehat-sehat adanya. Ya, kita ini diharapkan untuk saling membantu, saling mendoakan, Galang. Sudah jamnya. Aku berangkat ya. Boleh saya mengantarkan paman? Tidak usah, tidak usah. Saya tidak punya kesibukan paman. Saya tidak bisa berpangku tangan saja, sekalipun ya hanya 1 jam. Tempat kerja paman jauh dari sini. Bukankah paman sudah menceritakan? Tuh, di Purwosari sana. Jarak sini Purwosari itu tidak seberapa bagi saya, paman. Maaf, bukannya saya meremehkan perjalanan itu. Tapi, ya, saya setiap hari kalau di Jakarta atau di mana saya berada, jarak perjalanan kerja itu bisa dihitung lebih dari 15 km, paman. Oh. Nah, boleh kan kalau saya mengantar paman? Kamu itu senang mencari pekerjaan saja. Paman kan bisa mengendarai motor sendiri, toh. Pokoknya saya ingin mengantarkan paman dan ingin tahu tempat kerja paman. Loh, tiba-tiba Dik Galang menanyakan pekerjaan saya. Ya, pekerjaan saya sebelumnya, kenapa? Sepertinya bapak ini bekas tentara. Dik Galang tahu dari mana? Itu hanya perasaan saya saja, Pak. Jadi... Iya, benar. Tapi bapak ini hanya pensiunan Koptudi. Ya, maklumlah pendidikan bapak saat itu. Tapi... semua itu tidak saya sesali, Dik Galang. Saat itu penghidupan orang tua kami memang kurang beruntung. Jadi bapak saat itu hanya tamat sekolah dasar saja. Tapi bapak ini sangat bersyukur. Keempat anak bapak sudah tamat SMA semuanya. Yang 2 sudah menikah. Sementara yang 1 masih kuliah dan satunya lagi sudah bekerja. Jadi Pak Jono masih membiayai putra Pak Jono yang 1 itu? Benar. Anak saya yang perempuan masih kuliah. Mengambil jurusan apa, Pak? Sospol. Sebentar, Di, ya. Saya hendak memberikan buku tamu dulu kepada Pak Sabar. Silakan, Pak. Tunggu sebentar ya. Ya, silakan, Pak. Setiap satpam mempunyai prinsip tersendiri. Satpam ini berbeda jauh dengan satpam di pabrik tekstil yang pernah aku temui saat itu. Aku ingin mengetahui misteri dari jiwa Paman Sabar itu seperti apa. Dik Galang, kalau Dik Galang ingin melihat kantor Pak Sabar, Dik Galang dipersilahkan masuk. Tapi apakah tidak akan mengganggu kesibukan Paman, Pak? Oh, tidak. Pak Sabar kalau hari begini pekerjaannya ya hanya sedikit. Tidak seperti hari-hari biasanya. Dan Pak Sabar sendiri yang mengharapkan Dik Galang. Oh, kalau begitu baiklah. Terima kasih, Pak. Ya, mari Dik. Tetapi ingat ya dia, Pak Sabar ada di ruang personalia. Ruang personalia? Baik Pak Jono. Jadi Dik Galang itu masih keponakannya Pak Sabar. Tapi dia mengaku sebagai pembantunya. Ya,
Sebenarnya aku juga sudah tahu kalau Dik Galang itu masih keponakannya. Untung saja aku langsung menebak kalau dia keponakannya yang di Semarang. Pantas saja perawakannya agak mirip. Tunggu Mas, Mas mau ketemu siapa? Bisa saya bertemu dengan Bapak personal ya? Pak Sabar. Iya, bisa Mbak. Bisa, sebentar ya. Maaf, Mas siapa dan dari mana? Saya Galang Gemilang. Alamatnya? Katakan saja dari Galang Gemilang. Mungkin Bapak personalia sudah tahu. Sudah janji? Iya, sudah. Sebentar ya. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega ke lagu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan, Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Galang Gemilang. Ya, aku pernah mendengar nama itu. Tapi di mana ya? Dia biasa-biasa saja. Tapi penampilannya aku simpatik, ramah dan menyenangkan. Kenapa aku jadi memikirkan pemuda itu? Apakah aku tidak mungkin. Mungkin bukan Galang dia. Ruang kerja yang sederhana saja. Sekalipun Paman Sabar seorang personalia di kantor ini, tapi tak sedikit pun Paman menunjukkan apa-apa. Tak ada barang mewah. Radio atau tape recorder pun tidak ada. Sederhana dan bersih. Kenapa besar perhatianmu terhadap ruangan ini? Iya Paman. Bukan ruang kerja Paman yang saya kagumi, tapi kepribadian Paman yang saya kagumi. Kau ini berlebihan, Galang. Tidak Paman. Buktinya di ruangan kerja Paman tampak sederhana sekali. Ya. Bahkan radio atau tape recorder tidak ada. Hanya lukisan sederhana yang menempel di dinding serta pot bunga kesenangan Paman. Iya. Paman menyenangi ruang kerja yang menyenangkan jiwa Paman, bukan raga Paman. Menyenangkan jiwa Paman dan bukan raga Paman. Iya. Apa maksudnya Paman? Ya, antara lahir dan batin itu harus klop, harus pro. Para bini sepuh mengatakan, manunggaling rasa cipta lan karsa. Itulah yang Paman maksudkan. Jadi kerja tidak semata-mata secara lahiriah yang bisa menghasilkan sesuatu yang dikagumi orang lain, tapi untuk dinikmati secara batin atau kejiwaan. Manunggaling rasa cipta lan karsa. Padahal aku ini adalah masih keturunan Jawa. Ternyata kata-kata itu juga mengandung makna yang dalam. Antara cipta, rasa, dan karso. Ya, memang harus menyatu dalam jiwa seseorang. Sebentar, Galang. Halo, Pak Sabar. Bagian resepsionis. Benar, Pak. Ini ada seorang tamu ingin menemui Bapak. Siapa? Dan dari mana? Dia bernama Wulansari dari Soloh Baru, Pak. Oh, iya. Silakan masuk. Baik, Pak.
Saudara Wulansari, silakan. Masuk saja ke ruang personalia. Terima kasih, Mbak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ini, Pak. Saya menanyakan tentang lamaran saya tempo hari. Apakah Bapak menerimanya? Saudari yang masuk 13 besar calon sekretaris. Betul, Pak. Sebentar. Maaf, Saudari Wulansari. Saudari terpaksa tidak bisa mengikuti tes terakhir. Tapi, Pak, saya sanggup membayar berapa saja, asalkan saya bisa diterima jadi sekretaris. Saudari Wulansari, suatu pekerjaan tidak bisa ditawar dengan uang. Ya, ini prosedur saya. Saya atas nama personalia. Kenapa tidak, Pak? Pekerjaan bisa saja dibeli dengan uang. Iya, banyak orang telah membeli pekerjaan. Apapun jalannya adalah sah adanya. Sebab hal itu bukan hal yang baru saja. Menurut pengamatan saya, tidak ada cara yang baru atau yang lama. Semuanya sama. Personalia bekerja sama dengan orang-orang kepercayaan kantor untuk memilih calon karyawan yang mampu bekerja dengan baik dan benar. Maaf, Saudari Wulansari. Saudari mendapat nilai di bawah rata-rata yang tergolong psikotes 13 besar. Tapi, Pak, saya sanggup bersaing di antara yang masuk 13 besar itu. Dan saya sanggup membayar berapa saja, asal saya diterima sebagai sekretaris. Sekalipun saya harus bermula dari resepsionis. Saudari Wulansari, berapa rupiah kau mau membayar jenis pekerjaan ini? Jadi Bapak menerima tawaran saya? Baik, berapa yang Bapak minta? Asalkan saya bisa masuk. Bukan rupiah bentuknya. Bapak personalia, saya tidak tahu apa maksud Bapak mengatakan bukan rupiah bentuknya. Maaf. Sebaiknya tanggal 15 nanti saudari tengok di papan pengumuman. Paham? Jadi, Bapak menjamin kalau diri saya lolos dalam tes nanti. Dan saya resmi diterima. Terima kasih, Pak. Ini sekedar... Terima kasih, Saudari Wulansari. Nanti saja. Tapi, Pak, saya rela ini untuk Bapak. Maaf. Ini ruang kerja saya. Dan sebentar lagi saya ada urusan dengan direktur. Baiklah, Pak. Tapi saya harap amplop dan isinya ini untuk Bapak. Saya permisi, Pak. Sejak kapan Paman Sabar mulai menerima uang sogokan seperti dia itu? Oh, jadi kau mendengarkan pembicaraan kami? Iya, Paman. Iya, sejak saya mempunyai pekerjaan seperti ini. Tapi sepeser pun saya belum pernah menerima uang dari pelamar. Pantas saja kehidupan Paman biasa-biasa saja. Seharusnya kehidupan seorang personalia itu bisa dikatakan cukup jika dibanding dengan kehidupan para tetangga sebelah. Tapi nyatanya, uang semir, uang sogokan, dan kalau lebih tinggi lagi, uang korupsi. Itu semua tidak membawa berkah dalam kehidupan, kan? Itu menurut Paman. Ya, aku tidak tahu menurut orang-orang yang menjalankan. Paman selalu berhati-hati untuk mendapatkan rezeki. Apalagi uang dari kantor. Uang yang harus diteliti. Apakah uang itu membawa manfaat, membawa berkah atau tidak? Sebab uang yang seperti itu kalau digunakan untuk biaya keluarga atau untuk biaya sekolah, anak-anaknya pun kelak akan hancur-hancuran tak menentu akibat hasil uang yang macam begitu. Iya, mungkin saja, Paman. Iya, tapi bagaimana seandainya ada orang yang mengatakan kepada Paman Sabar bahwa Paman Sabar ini sok suci? Itu hak dia. Mau mengatakan aku ini sok suci, munafik,
Itu hak dia. Terserah saja. Toh paman tidak punya urusan dengan mereka. Hah? Kau ini seperti wartawan saja. Tapi baru kali ini saya tahu siapa Paman Sabar ini. Maksudmu? Terus terang. Baru satu orang saya menemukan orang yang seperti Paman. Ya, Paman Sabar sendiri. Kau ini berlebihan, Galang. Di dunia ini tidak ada yang perlu dikagumi. Aku pun banyak berbuat kesalahan dan keserakahan yang tak bisa aku lihat dengan lahir dan batinku sendiri. Tapi saya sangat mengagumi Paman. Di Galang, ada pesan dari seseorang. Pesan dari seseorang? Siapa, Pak? Sepertinya saya belum ada yang kenal di lingkungan kantor ini. Ya, pokoknya ada, Dik. Yang jelas, pesan itu datang dari cewek. Entah dia basa-basi atau tidak. Sepertinya dia naksir di Galang. Pak Jono ini. Tapi saya mau ke kantin dulu, Pak. Loh, apa tadi tidak dikasih minum sama Pak Sabar? Katanya Paman Sabar takut menggunakan uang kantor. Dan kebetulan saja saya beralasan habis dari kantin, Pak. Oh, iya. Mari, permisi dulu, Pak. Ya. Mari, Dik. Mari. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tonikum Bayar. Cari sahabat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tonikum Bayar bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tonikum Bayar, cari sahabat untuk kita semua. Tonikum Bayar mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tonikum Bayar memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tonikum Bayar, cari sahabat untuk kita semua. Ada yang baru dimengerti oleh Galang setelah dirinya mendatangi ruang kerjanya. Dan dia melihat sendiri apa yang dibicarakan antara Pak Sabar dengan salah seorang pelamar bernama Wulansari. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah uang amplopan yang ditinggal di meja kerja Pak Sabar? Silahkan mengikuti kisah ini dalam sandiwara serial Galang Gemilang pada episode berikutnya. Sampai jumpa.